Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada minggu ini. Sebelum kita masuk ibadah, marilah kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya, menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Topik minggu kita hari ini, merdeka dari perbudakan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memerdekakan kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan ayat 2. Muliakanlah Allah.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti orang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 575 ayat 1. Pujilah Allah Maha Agung. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 425 ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan kematian. Kami sudah merdeka karena penebusan Kristus. Tetapi kami sering lupa siapa kami dahulu sebelum Engkau tebus. Padahal hanya karena kasih karunia dan pengasihan-Mu lah yang memerdekakan kami. Karena itu, jauhkan dari kami sikap tinggi hati. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengasihi sesama kami. Jika ada di antara kami yang terbelenggu oleh kemiskinan ataupun kesusahan karena dunia ini, mampukan kami menjadi pembebas bagi mereka, supaya kami jangan hanya memanfaatkan orang lain, tetapi berperan serta memperdayakan mereka supaya hidup. Ingatkan kami, ya Tuhan, bahwa kami dahulu hidup di dalam perhambaan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Berkati kami menjadi hamba-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ampunilah kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 2, Perubahan Ajaib. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17.
Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 747 ayat 1 dan ayat 2. Aku berjalan berlelah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 221 ayat 1 dan ayat 2, Selama Yesusku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah untuk minggu hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena besok bangsa Indonesia, negara kita, akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang silam. Tetapi itu terjadi melalui perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya supaya Indonesia tidak lagi diperbudak dan dijajah oleh bangsa lain. Dalam suasana kemeriahan kemerdekaan ini, kita diperhadapkan dengan pembacaan Alkitab dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18 ini. Kita tahu bahwa kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang ditulis Musa sebelum dia melepas bangsanya Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Mereka akan menemui sebuah negeri yang baik dengan banyak berkat melimpah di dalamnya. Ulangan dibuat untuk mengingatkan umat Israel tentang siapa diri mereka dan bagaimana perjalanan kehidupan mereka agar tidak seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Karena itu Tuhan memberikan aturan-aturan yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satunya adalah peraturan tentang tahun pembebasan, aturan tentang penghapusan hutang dan pembebasan budak, bahkan pembebasan untuk alam.
Penghapusan hutang dan pembebasan budak tentu bukan perkara gampang untuk dilakukan, sebab sifat alamiah manusia selalu ingin enak, sehingga sering sekali menimbulkan keengganan untuk memperhatikan orang lain, apalagi budak atau pembantu atau orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Oleh sebab itu, Musa mencoba untuk mengingatkan bangsa Israel tentang karya Allah yang besar yang telah mereka terima. Mereka tidak boleh lupa bahwa mereka dulunya adalah budak di negeri asing Mesir, tetapi Allah membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka memasuki tanah terjanji Kanaan, serta memberi berkat yang berlimpah-limpah kepada mereka. Pembebasan itu sekaligus merubah status mereka dari bangsa jajahan, bangsa budak, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hal ini sangat penting karena dalam masyarakat Israel pada waktu itu ada satu kebiasaan ketika seseorang menghadapi kesulitan, sering sekali mereka terpaksa memberi diri untuk dipekerjakan oleh sesamanya orang Ibrani atau orang Israel. Maka untuk itu Musa memberikan beberapa aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel terhadap budak yang adalah saudara sebangsanya sendiri. Peraturan yang pertama tadi dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia, tetapi harus tetap diperlakukan sebagai saudara. Dan kalau mereka sudah bekerja selama 6 tahun, maka tahun ke-7 mereka harus dimerdekakan, mereka harus dibebaskan. Peraturan yang kedua, ketika seseorang akan dimerdekakan, maka harus diberangkatkan dengan baik karena mereka adalah saudaramu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya seorang terpaksa mau menjadi budak karena punya hutang. Namun waktu 6 tahun adalah waktu yang cukup untuk membayar hutang mereka pada orang yang memperbudak mereka. Tahun ke-7 adalah tahun yang ditentukan untuk membebaskan mereka. Namun ketika mereka akan melepaskan budak-budak mereka, tidak diperbolehkan bebas tanpa perbekalan yang memadai. Tadi tegas dikatakan, janganlah memberangkatkan mereka dengan tangan hampa. Hal ini mau mengajarkan kepada orang Israel agar mereka menjaga status kebersamaan sebagai umat Allah yang saling mengasihi dan saling menolong. Itu sebabnya Musa berulang-ulang mengingatkan mereka akan kemurahan hati Tuhan yang sudah mereka terima. Mereka telah diselamatkan dari perbudakan Mesir, maka hal itu hendaknya dipraktekkan kepada sesamanya, membebaskan, memerdekakan sesamanya. Bahkan dalam nas ini dengan tegas dikatakan harus memberikan mereka kambing domba, gandum dan anggur sebagai bentuk penghargaan sekaligus bekalnya, sehingga kebutuhan mereka terpenuhi sampai mereka mendapatkan pekerjaan baru. Artinya, sebagai majikan harus berupaya supaya budaknya bisa berdaya guna ketika mereka lepas dari majikan. Jadi tidak hanya memerdekakan atau membebaskan, tetapi majikan bertanggung jawab untuk memberdayakan mereka sampai bisa mandiri. Sumamai
tu hasomalan ni hita halak batak natadok pajaehon, memberangkatkan dengan memberi bekal atau modal sehingga dia bisa mandiri asa unang adong namauas ditoruni sapuran. Peraturan yang ketiga, di ayat 16 dikatakan budak diberikan kebebasan untuk memilih apakah tetap menjadi budak atau tidak. Dan kalau ada di antara budak itu memilih untuk tetap tinggal bersama tuannya, maka majikan harus menerimanya dengan baik. Dan untuk proses penerimaan terhadap orang tersebut, ritualnya sudah diatur. Harus menindik telinganya dengan menggunakan jarum, dan jarum itu kemudian ditancapkan ke pintu. Saudara-saudari, menindik telinga dengan jarum adalah perbuatan simbolik. Kita tahu telinga adalah organ tubuh yang menerima perintah, kemudian masuk ke hati dan menumbuhkan sikap taat dan setia. Jadi telinga yang ditindik hendak menyatakan kesediaan seseorang untuk membuka telinganya dan taat serta setia selamanya kepada tuannya. Hal ini bisa kita baca di kitab Keluaran pasal 21 ayat 6. Peraturan yang keempat, kepada budak perempuan juga harus diperlakukan sama. Karena sesungguhnya budak perempuan bekerja lebih dari pekerja upahan harian. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak terbatas, baik waktu maupun jenis pekerjaannya. Kadangkala harus bekerja sampai tengah malam dan harus lebih dulu bangun pagi hari. Karena itu harus diperlakukan juga dengan baik. Sikap yang baik dalam hal memerdekakan saudara atau menerima dia di dalam rumah kita, sikap itu sangat disenangi oleh Allah. Ini yang bisa kita lihat tadi di ayat 18. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Artinya, memperkerjakan dan memerdekakan orang dengan baik berarti memberlakukan perintah Tuhan. Dan atas hal itu, maka Tuhan Allah akan memberkati segala usaha kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, apa yang berlaku bagi bangsa Israel ketika itu tentu jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Namun, dalam rangka tugas memerdekakan dan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, yang sudah bebas, kepada kita juga hendak diingatkan. Pertama, ketika kita mempekerjakan saudara kita, ketika kita punya asisten, punya staf atau pembantu, maka kita tetap harus mengingat bahwa mereka suatu saat harus merdeka. Mereka tidak harus terus bekerja dengan kita, maka kita harus melatihnya untuk mandiri, sehingga kelak bisa melanjutkan perjalanan hidupnya dengan baik. Kedua, melalui nas ini juga hendak diingatkan bahwa apa yang kita terima dari Allah pada prinsipnya adalah untuk kita dan seisi rumah kita. Namun, bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak, tetapi juga setiap orang yang ada di rumah kita, termasuk asisten atau pembantu kita. Ini adalah salah satu parameter dari kemerdekaan.
Itulah prinsip hidup orang merdeka, bahwa berkat Tuhan itu adalah untuk seisi rumah kita. Bukan hanya tuan yang menikmatinya, tetapi juga anak buah. Ketiga, saat ini mungkin perbudakan seperti yang terjadi atau yang dibicarakan dalam nas ini tidak lagi kita alami. Namun harus jujur kita mengakui sangat banyak jenis perbudakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Perbudakan bisa saja dalam bentuk ketidakbebasan, keterpojokan, keterkungkungan, ketidakberdayaan, ketidakpunyaan, ketidakmengertian, dan lain sebagainya. Bahkan ada bentuk perbudakan secara sistematis, membuat orang tetap miskin walaupun terus-menerus bekerja keras. Ada juga perbudakan yang diakibatkan oleh ketergantungan. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka adalah bagaimana kita membantu orang lain untuk mampu mandiri, membantu budak menjadi tuan. Bagaimana peran gereja untuk memerdekakan? Tentu melalui pengajaran, pelayanan diakoni, pengikutsertaan jemaat dalam kegiatan, pengembangan potensi, dan seterusnya. Kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan bangsa kita, sebagai umat Kristen, mari kita sambut peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah agung Allah bagi bangsa dan bagi pribadi kita. Maka bagaimana kita ikut aktif untuk membebaskan, untuk memerdekakan saudara kita. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal yang membuat kita tidak merdeka. Kalau dalam nas ini perilaku Tuhan bisa membuat orang tidak merdeka, namun saat ini banyak orang yang tidak merdeka karena sistem. Anak muda diperbudak oleh zaman, mau mengikuti mode, diperbudak nafsu kemudaan, sehingga terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Malah sekarang banyak orang diperbudak oleh teknologi, terutama oleh handphone, sehingga banyak orang diserang penyakit baru, yaitu nomofobia, ketakutan bila tidak bersama dengan handphonenya. Semua kita sama-sama di rumah, tetapi tidak lagi saling menyapa karena sibuk dengan handphone masing-masing. Di gereja atau saat mengikuti ibadah pun demikian. Kita mendengar khotbah sambil senyum-senyum sendiri karena kita sambil online atau nonton YouTube. Memang kita sangat mensyukuri dan membutuhkan perkembangan teknologi, terutama saat ini di mana semua kita lakukan secara online, mulai dari ibadah, pekerjaan, dan sekolah anak-anak. Tetapi ingat, jangan menjadi budaknya. Jangan menjadikan handphone dan internet menjadi tuan yang baru yang memperbudak kita. Bila kita sudah benar-benar menerima kemerdekaan, menerima keselamatan, menerima kelepasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, mari bebaskan dirimu dari segala usaha dunia untuk memperbudakmu. Jangan mau diperbudak oleh apapun. Dan yang terakhir, saudara-saudari, kemerdekaan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk memerdekakan orang lain, membebaskan sesama kita. Saat ini banyak saudara kita atau barangkali ada di antara kita yang terpaksa dirumahkan
Bahkan di PHK karena ekonomi dunia, bangsa dan tempat kita bekerja sedang carut marut. Banyak saudara kita yang terpapar virus corona dan lain-lain. Disinilah peran kita dibutuhkan. Ingat, dalam kehidupan kita masing-masing, kita sudah banyak menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka lakukanlah karya kasih kepada orang lain, karena kita sudah terlebih dahulu menerima banyak kemurahan Tuhan dalam hidup keseharian kita. Jangan lupa bahwa tiap kita pernah ada dalam perbudakan dan sekarang sudah dibebaskan oleh Kristus. Kita pernah ada dalam situasi di mana kita ditolong Allah secara luar biasa. Jangan pernah lupakan itu. Kebaikan dan kemurahan itu bukan hanya milik kita, tetapi adalah milik orang lain di sana. Maka berikanlah kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, sehingga semakin banyak orang yang merdeka. Ingatlah, orang merdeka adalah orang yang tahu benar bahwa dirinya sendiri telah hidup dalam anugerah Tuhan semata. Sehingga apapun yang ia lakukan, ia melakukannya bagi kemuliaan Tuhan sebagai rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Orang merdeka adalah orang yang mampu menghargai dirinya dan sesamanya sebagai saudaranya, menghargai haknya dan juga menghargai kewajibannya. Dengan cara itulah kita mengisi kemerdekaan hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Dirgahayu negaraku Republik Indonesia. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih setia menyertai kami. Tuhan masih bersama-sama dengan kami di dalam ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Syukur bagi-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini, mengingatkan kami kembali bahwasanya kami ini telah Engkau merdekakan, telah Engkau bebaskan, terutama dari perbudakan dosa dan juga dari kebodohan dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan semata, seperti yang telah dialami umat Israel beribu tahun yang lalu. Dan kalau Tuhan telah memerdekakan kami, itu artinya kami juga harus ikut memerdekakan orang lain yang ada di sekitar kami, yang terbelenggu oleh rupa-rupa masalah, terutama pandemi COVID-19 ini yang mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga banyak di antara kami yang tidak bebas lagi dalam kehidupannya. Tolong kami Tuhan, orang-orang yang sudah Engkau bebaskan ini, untuk turut serta membebaskan saudara-saudara kami dari setiap belenggu kehidupan yang membuat mereka tidak bebas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan menguatkan kami juga untuk menjalani hidup ini, terutama untuk menjaga hidup kami masing-masing agar kesehatan kami prima dan kami tidak terjangkiti oleh penyakit apapun, terkhusus COVID-19. Jauhkan itu dari kami, dan kiranya Tuhan bermurah hati untuk melenyapkan penyakit itu dari kehidupan kami dan dari dunia ini, supaya kami boleh bebas melakukan tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari. Kami sungguh-sungguh bersyukur selaku penduduk dari negara kami ini, warga dari negara Republik Indonesia, di mana esok hari akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kiranya
kemerdekaan ini boleh kami pakai untuk melakukan yang baik bagi kehidupan kami dan juga bagi sesama kami manusia. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ini agar Tuhan senantiasa menaunginya di dalam damai sejahtera yang daripadamu, memberi kesejahteraan kepada kami semuanya yang ada di negara yang kami cintai ini. Tuhan juga kiranya menguatkan pemerintah kami dari tingkat atas sampai tingkat terendah. Engkaulah yang memberi hikmat dan kebijakan kepada mereka agar boleh membawa bangsa dan negara kami ini ke tujuan yang sebenarnya, masyarakat adil, makmur. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan melenyapkan segala yang membuat hidup kami berbangsa dan bernegara boleh terganggu, agar kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau menyertai kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dan juga untuk menopang segala pelayanan di gerejamu. Engkaulah kiranya yang senantiasa menaungi segala pelayanan di gerejamu di sini Tuhan, HKBP Pulau Asem. Engkau berkati seluruh warga jemaatnya. Engkau berikan sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 770 ayat 1 dan ayat 2 sambil menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.